Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Fitriatul Irda Amelia, MTRT, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar Sistem IoT dan Aplikasi Industri. Sebelumnya, perkenalkan saya Delia Riza Mayora dengan NIM 220913187048. Baiklah, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi 2 tentang perbandingan teknologi WSN, M2M, GPS, Cloud Computing dengan IoT. Pertama-tama itu kita harus mengetahui apa sih Internet of Things. Internet of Things biasanya disingkat dengan IoT. IoT adalah konsep di mana benda fisik atau perangkat sehari-hari terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lainnya melalui jaringan internet. Nah, IoT itu juga ada stage. Stage 1, sensor dan akuator. IoT membutuhkan sensor dan akuator untuk mendeteksi, memproses, dan mengirim data. Stage 2, data acquisition system. Data sensor bentuk analog akan dikonversikan ke dalam data digital. Stage 3, analytic. Data yang sudah didigitalkan tadi akan diproses lebih lanjut untuk dapat dikirim ke pusat data. Stage 4, Cloud Analytic. Data akan diteruskan ke pusat data fisik atau sistem cloud. Kemudian ada similar teknologi. Yang pertama kita akan membahas tentang WSN atau Wireless Sensor Network. Apa sih WS itu? Nah, di sini WSN itu adalah jaringan nirkabel yang terdiri dari banyak node sensor yang terhubung tanpa kabel fisik. Setiap node sensor biasanya terdiri dari sebuah sensor, microcontroller, dan transceiver nirkabel. Kemudian ada sync. Sync itu digunakan untuk mengumpulkan data dari sensor. Sync dapat berkomunikasi dengan pengguna akhir melalui koneksi langsung seperti internet, satelit, atau jenis koneksi nirkabel lainnya. Fitur inti WSN, ada sensor node terdistribusi, dia akan mengukur data seperti suhu, intensitas cahaya, dan suara yang biasanya akan diletakkan di berbagai lokasi. Jaringan nirkabel data dikirim tanpa kabel fisik. Sync node atau base station adalah pusat penerima data dan sebagai penghubung sistem lainnya. Nah, kemudian kegunaan WSN. WSN ini sangat memiliki manfaat di berbagai bidang, yaitu pertama di bidang kesehatan sebagai pemantau kondisi pasien secara real time. Yang kedua, dia dapat mengumpulkan data vitalis pasien. Di bidang kecerdasan buatan, HSN dapat sebagai pembelajaran mesin atau analisis data. Kemudian di bidang transportasi, memantau dan mengontrol lalu lintas jalan raya, parkir, dan transportasi umum. Di bidang pertanian, sebagai pemantau kondisi tanaman, kualitas tanah, dan kadar air. Namun, WSN juga memiliki tantangan di bidang-bidang di bawah ini. Yang pertama, di bidang kesehatan, yaitu keamanan data pasien dan pengumpulan dan akses data yang sangat besar. Di bidang kecerdasan buatan, keamanan dan privasi pengguna, keterbatasan daya, dan tidak akurat. Di bidang transportasi, biaya implementasi dan perawatan jaringan yang sangat mahal atau sangat besar. Di bidang pertanian juga begitu, biaya implementasi dan perawatan jaringannya sangat mahal atau besar. Yang kedua, teknologi yang akan kita bahas yaitu ada M2M atau Machine to Machine. M2M adalah sebuah sistem komunikasi yang terbentuk dari beberapa perangkat yang saling berkomunikasi di jaringan yang sama tanpa adanya bantuan dari manusia. Jadi dia tidak ada intervensi langsung oleh manusia. Dia udah pakai mesin to mesin langsung gitu. Ya, cara kerjanya itu dia akan menerjemahkan data yang kemudian dapat memicu suatu tindakan atau aksi yang telah terprogram sebelumnya secara otomatis. Komunikasi M2M dapat dilakukan melalui jaringan bergerak. Pada umumnya, pengguna dapat melakukan interkoneksi menggunakan teknologi VPN seperti Zigbee atau Bluetooth. Fitur inti M2M. Pertama, ada otomatisasi. Perangkat mesin ini dapat saling terhubung tanpa adanya intervensi manusia. Skalabilitas menghubungkan berbagai perangkat dengan jutaan koneksi.
Interoperabilitas berbagai jenis perangkat dan protokol dapat saling terhubung. Kemudian ada real-time operation, data dikirim dan terima secara langsung untuk keputusan yang cepat. Reliability atau security menggunakan keamanan tingkat lanjut untuk melindungi integritas data pengguna. Remote monitoring atau kontrol perangkat dapat dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh melalui jaringan. Nah, kemudian ada kegunaan M2M. Dia dapat sebagai smart meter listrik, dapat memantau kondisi mesin, perangkat, atau lingkungan yang cepat dan secara real time, melacak lokasi kendaraan mesin secara langsung. Kemudian teknologi yang ketiga kita akan membahas GPS atau Cyber Physical System. GPS ini muncul dari penggabungan antara perangkat komputasi benam, objek pintar, manusia, dan lingkungan fisik yang umumnya diikat dengan infrastruktur komunikasi. GPS ini menjadi elemen kunci dalam mewujudkan implementasi generasi keempat dari revolusi industri. Cara kerjanya yaitu dengan sensor mendeteksi perubahan, data yang didapat akan dikirim ke proses digital untuk dianalisis agar sistem dapat memberikan respon atau tindakan melalui akuator. Fitur inti GPS. GPS ini dia dibagi menjadi dua, ada sistem fisik sama sistem cyber. Sistem fisik itu ada dua, sensor dan akuator. Sensor itu dia mengumpulkan data lingkungan, yaitu seperti data suhu, intensitas cahaya, atau lain sebagainya. Sedangkan akuator dia melakukan tindakan fisik berdasarkan perintah. Nah, di sistem cybernya itu ada computing, dia memproses data yang terima sensor dan membuat keputusan. Ada storage, untuk menyimpan data, ada communication, jembatan yang mengirim data dari sensor ke sistem cyber dan mengirim perintah dari sistem cyber ke akuator. Nah, namun semua fitur itu juga tidak luput dari ancaman yang harus diperhatikan atau harus dicegah lah. Sensor ini dia dapat pengancaman dari penipuan sensor akuator, yaitu kegagalan autentikasi dan keterlambatan tingkat waktu. Communication ancamannya yaitu berupa penyadapan, modifikasi paket, serangan man in the middle, dan pemblokiran sumber daya. Sedangkan storage, dia ancaman yang didapatnya modifikasi penyimpanan sisa data. Sedangkan commuting ini dapat kebocoran informasi, kesalahan, dan kesalahan waktu. Itulah beberapa ancaman yang harus diperhatikan untuk fitur-fitur inti GPS. Nah, kegunaan GPS itu apa sih? Jadi, GPS ini dapat digunakan di bidang kesehatan, industri, dan transportasi. Di bidang kesehatan, GPS sebagai alat medis pintar seperti monitor detak jantung atau insulin pump. Di bidang industri, mesin produksi saling terhubung dan bekerja sama secara otomatis. Di bidang transportasi, yaitu seperti mobil otonom, sistem pengaturan lalu lintas, dan kereta cepat. Terakhir ada teknologi cloud computing. Apa sih itu cloud computing? Cloud computing itu sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, database melalui jaringan internet. Dalam penggunaannya, sistem ini ternyata dibagi lagi menjadi dua jenis, ada public cloud dan private cloud. Public cloud ini berarti bisa diakses oleh semua orang, sedangkan private ini cuma uh, orang-orang tertentu atau penggunanya saja. Cara kerja cloud computing itu yaitu dengan menggunakan teknologi internet, data yang diunggah akan diproses menggunakan komputasi cloud, hasil data dapat diakses kembali oleh pengguna melalui perangkat yang terhubung ke internet. Apa sih fitur inti cloud computing? Nah, beberapa di bawah ini adalah fitur intinya. Yang pertama ada resource pooling, yaitu sebagai penyedia layanan cloud dapat berbagai sumber daya di antara banyak klien. On-demand self-service memungkinkan klien untuk terus memantau uptime server, kemampuan dan alokasi penyimpan jaringan. Easy maintenance, server mudah dipelihara, dan waktu henti minimal atau terkadang nol. Scalabilitas and rapid elasticity, elasticity, penanganan beban kerja yang hemat biaya yang memerlukan server dalam jumlah besar namun hanya untuk jangka waktu singkat. Ekonomikal, tidak ada biaya yang ditutup-tutupi atau tambahan yang perlu dibayar. Measure and reporting service memungkinkan penyedia dan pelanggan untuk memantau dan melaporkan layanan mana yang telah digunakan dan untuk
Tujuan apa? Security layanan cloud membuat salinan data yang disimpan untuk mencegah segala jenis kehilangan data. Automation, kemampuan komputasi awan untuk menginstal konfigurasi dan memelihara layanan awan secara otomatis dikenal sebagai otomatisasi dan komputasi awan. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan persamaan dan perbedaan WSN, M2M, GPS, cloud computing dengan IoT. Persamaan dari semua teknologi itu yaitu dia sama-sama mengambil data secara real time, mengumpulkan data untuk dapat dianalisis. Nah, cloud computing ini dialah sebagai platform analisis datanya, terus memerlukan penyimpanan besar. Nah, cloud computing adalah sebagai sumber daya tersebut dengan cara efisien dan bisa diperluas sehingga data dari berbagai tempat bisa disimpan dan diolah dengan mudah dengan adanya cloud computing. Kemudian yang terakhir yaitu membantu mendigitalisasi berbagai bidang, contohnya di bidang industri, kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi tidak perlu intervensi manusia secara langsung lagi, dia bisa secara digital gitu. Kemudian kita masuklah ke perbedaan dari teknologi-teknologi ini. Nah, dari tujuannya saja, WSN ini dia mengumpulkan data dari sensor melalui jaringan nirkabel. Sedangkan M2M ini dia koneksi antar mesin dengan mesin tanpa intervensi manusia, GPS, dan menggabungkan dunia siber dengan fisik untuk memproses data. Cloud computing sebagai penyedia penyimpanan atau dia sebagai platform lah. Sedangkan IoT ini sebagai penghubung benda manusia mesin melalui jaringan internet. Perbedaan di peran dalam arsitekturnya, WSN sebagai pendeteksi atau membaca lingkungan, M2M menjadi saluran yang mengirim data dari perangkat ke sistem. GPS dia mengintegrasi semua fitur, cloud computing sebagai platformnya, dan IoT mengintegrasi semua komponen untuk dapat dikontrol. Jadi itulah perbedaan dari setiap teknologi yang telah kita bahas tadi. Kemudian kita masuk ke pembahasan contoh kasus penggunaan teknologi WSN, M2M, GPS, cloud computing, dan IoT. Kita akan membahas contoh kasus yang ada di pabrik modern yang pabrik ini akan selalu memantau dan mengontrol produksinya secara langsung atau otomatis. Pertama, WSN di setiap mesin produksi dipasang sensor nirkabel atau WSN untuk mengukur suhu, getaran, ataupun tekanan. Nah, tugas M2M itu data yang didapat akan dikirimkan ke mesin kontrol utama. Nah, tugas IoT, data tersebut juga dapat diunggah ke internet dan dimonitoring secara real-time oleh user, sehingga user tidak perlu langsung ke alatnya. Dia bisa monitoring lewat smartphone ataupun data walaupun dashboard. Nah, cloud computingnya nih, seluruh data yang terkumpul akan disimpan ke dalam cloud dan data dapat dianalisis oleh AI. GPS, jika cloud computing menganalisis dan menemukan adanya kerusakan, maka sistem siber akan mengirim perintah untuk menghentikan mesin yang rusak secara otomatis. Baiklah, sekian presentasi saya pada siang hari ini. Dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.